Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu dengan berjudul Aspek Biologi Ikan Selar Ekor Kuning. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri sebagai moderator Alvin Rizky Ananda, dan ada Alisa Dwi Ananda, Alpen Putra Laksono, Andira Andi, dan Clara Revelin. Supaya tidak memperpanjang, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh teman saya. Latar belakang. Biologi perikanan merupakan kajian wawasan ilmu pengetahuan yang menganalisis kondisi biota perairan ikan mulai dari siklus hidupnya, seperti reproduksi, pertumbuhan, mencari makan, dan kematian, di mana parameter pengukuran yang biasa diukur dalam penelitiannya adalah panjang dan berat ikan, fekunditas, TKG, IKG, diameter, dan kebiasaan makan ikan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan untuk mengetahui nisbah kelamin, rasio rata-rata IKG, TKG, diameter telur, jenis makanan, relu makanan, pola pertumbuhan, dan faktor kondisi. Yang ketiga yaitu waktu dan lokasi. Waktu dan lokasinya dilaksanakan mulai 8 Maret hingga 30 Mei 2024 setiap hari Jumat pukul 13.00 hingga 16.00 di Marine Biologi Laboratory, Umrah Senggarang. Baik, pada praktikum kali ini kami menggunakan ikan Celaroides leptolepis atau yang biasa kita sebut ikan selar ekor kuning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nisbah kelamin. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa nisbah kelamin penting untuk melihat perbandingan atau rasio dari masing-masing jenis kelamin ikan, seperti ikan selar ekor kuning yang kami gunakan. Nah, cara untuk menentukannya, ikan harus dibelah terlebih dahulu untuk melihat ciri-ciri dan perbedaan yang terdapat pada gonadnya. Untuk metode perhitungannya sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu uji chi-square maupun manual. Seperti yang tertera pada tabel di atas, untuk yang tabel A, kami menggunakan metode manual. Dengan cara rasio kelamin jantan dan betinanya kita bandingkan terlebih dahulu. Lalu didapatkanlah perbandingan antara jantan maupun betinanya, yaitu 1:1,580. Kemudian, metode yang kedua dapat dilakukan dengan cara uji chi-square dengan perolehan hasil X hitungnya yaitu 4,05 dan X tabelnya yaitu 3,841. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai X hitung lebih besar dari X tabel, sehingga pernyataan ini menerima H0 dan menolak H1, yang artinya rasio jenis kelamin antara jantan dan betina tidak seimbang, yaitu antara perbandingan 1:1,580. Sekarang kita lanjut ke penghitungan rasio IKG, baik itu jantan maupun betina. Di sini kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus IKG sama dengan bobot gonad dibagi bobot tubuh lalu dikali 100%. Dapat kita lihat kembali untuk yang jantan hasilnya yaitu 0,1947. Sedangkan yang betina didapatkan hasilnya yaitu 0,2545. Nah, setelah kita dapatkan hasil IKG dari setiap jenis kelamin, kita gunakan rumus di mana hasil IKG jantan yaitu 0,1947 ditambah dengan IKG betina yaitu 0,2545. Lalu dibagi kembali dengan jumlah sampelnya yaitu 80, sehingga dapat diperoleh hasil akhirnya yaitu 0,005615. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tingkat kematangan gonad adalah tahap-tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. Tingkat kematangan gonad ikan selar jantan dan betina ditentukan oleh pengamatan secara morfologis sesuai dengan jenis kelamin. Nah, untuk ikan betina yang diamati adalah bentuk, ukuran, warna, kehalusan, pengisin ovarium dalam rongga tubuh, warna dan ukuran telur dalam ovarium.
Sedangkan untuk ikan jantan yang diamati adalah bentuk, ukuran, warna, dan pengisian testes dalam rongga tubuh serta keluar tidaknya cairan dari testes. Nah, di sini ada rata-rata TKG jantan dan betina. Bisa dilihat di sini TKG jantan dengan jumlah jantan 6, betina 1, TKG 2, jumlah jantan 8, betina 20, dan TKG 3, jumlah jantan 5, betina 7. Yang terakhir TKG 4, jumlah jantan 6 dan betina 4. Dan di sini juga ada data grafik rata-rata TKG jantan dan betina. Diagram di atas menunjukkan antara tingkat kematangan gonad dengan jenis kelamin. Tingkat kematangan gonad 2 merupakan tingkat kematangan yang mulai berkembang tetapi belum menuju tahap akhir, dan tahap ini lebih dominan daripada tingkat kematangan yang lainnya dengan jumlah jantan sebanyak 8 ekor dan betina 20 ekor. Tingkat kematangan gonad yang paling kecil dominannya dari yang lain yaitu berada di tingkat kematangan gonad 3, di mana fase gonad berkembang menuju tahap akhir dengan jantan berjumlah 5 ekor dan betina hanya 7 ekor. Ini ada ditampilkan data diagram tingkat kematangan gonad TKG dari jantan dan betina ikan selar kuning berdasarkan selang kelas panjang standar yang terdiri dari 8 kelas, dengan kelas lebih dominan pada jantan yaitu berada di kelas 4 dengan selang kelas 133 sampai 138 yang terletak di tingkat kematangan gonad 1 dengan jumlah total 4, sedangkan pada betina yang berada di kelas 4 dengan selang kelas 133 sampai 138 yang terletak di TKG 2 dengan jumlah total 6. Nah, untuk mencari kelas panjang ini tentu harus menggunakan tabel distribusi frekuensi agar mendapatkan selang kelas dari masing-masing kelas. Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada indeks kematangan gonad. Bisa dilihat di tabel dan grafik di sini hasil analisis indeks kematangan gonad ikan selar kuning. Keseluruhan yang dibagi tiap kelas berdasarkan kelas panjang total menunjukkan bahwa puncak IKG tertinggi berada di kelas 3 dengan nilai rata-rata 4,122 dan kelas ke-7 dengan nilai rata-rata 4,048 yang terdapat pada jantan. Untuk mendapatkan perhitungan ini, IKG dijumlahkan keseluruhannya berdasarkan kelas panjang dan dirata-ratakan lalu di-standar devisikan. Nah, di sini juga ada rata-rata IKG ikan selar kuning jantan betina pada TKG dan grafik. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa semakin tinggi indeks kematangan gonad, maka tingkat kematangan gonadnya juga semakin tinggi. Pada gambar bisa dilihat bahwa data IKG ikan selar kuning berdasarkan TKG menunjukkan adanya puncak teratas dimiliki oleh TKG 4 pada jenis kelamin yaitu pada jantan yaitu 4,826 dan betina yaitu 3,726. Nah, selanjutnya di sini ada diameter telur. Berdasarkan data yang telah dianalisis dari tabel pola pemijahan, penyebaran diameter telurnya, tipe pemijahan ikan selar kuning adalah patrial spawner atau tipe pemijahan yang bertahap di mana ikan melepaskan telurnya sedikit demi sedikit sebanyak 2 kali selama musim pemijahan. Puncak yang pertama pada sebaran diameter telur adalah yang pertama kali dikeluarkan saat memijah dan kemudian akan disusul dengan pemijahan kedua pada telur yang berada pada puncak kedua. Berikutnya ada makanan. Untuk mengetahui dominan makanan ikan selar kuning, kita menggunakan rumus indeks preponderance, yaitu LI sama dengan VI dikali OI per sigma PI dikali OI dikali 100%. Nah, pada tabel ini sudah kita dapatkan nilai LI dari 6 jenis makanan yang tersedia. Dan pada grafik bisa dilihat bahwa yang lebih dominan adalah jenis makanan Encrasicolina sp, yaitu sebanyak 58%. Selanjutnya adalah Stoleporus sp sebanyak 29%, Calanus sp sebanyak 15%, Pleurosigma sebanyak 0,48%, Oscillation sp 0,16%, dan yang terakhir yaitu Coscinodiscus sp 0,15%. Selanjutnya adalah relung makanan. Di sini
Pada tabel kita udah dapat ya luas relung jantan dan betina serta standarisasi relung jantan dan betina. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut, kita menggunakan rumus yang pertama itu adalah B sama dengan 1 dibagi sigma PIJ kuadrat. Lalu yang kedua, menggunakan rumus BA sama dengan B dikurang 1 per N dikurang 1. Nah, sebelumnya ini kita juga udah mencari nilai PIJ dari masing-masing jenis kelamin jantan dan betina ini berapa. Kemudian didapatkanlah hasilnya, yaitu pada luas jantan sebesar 2,447 dan standarisasi relung. Apabila standarisasi mendekati angka 1, maka relung makanannya semakin luas. Dapat disimpulkan bahwa ikan selar kuning jantan dan betina banyak memakan jenis makanan yang sangat beragam. Berikutnya adalah tumpang tindih. Nilai tumpang tindih terjadi apabila ada kesamaan jenis makanan yang dimanfaatkan oleh dua atau lebih dari kelompok ikan. Untuk mendapatkan nilai tumpang tindih ini, kita menggunakan rumus CH sama dengan 2 sigma PIJ dikali PIK per sigma PIJ kuadrat ditambah sigma PIK kuadrat. Nah, pada tabel kita udah dapat nih nilai PIJ, PIK, PIJ kuadrat, PIK kuadrat, serta PIJ dikali PIK, dan mendapatkan hasil atau nilai tumpang tindihnya itu sebesar 0,838706. Sebelumnya, pada laporan Excel, kami terdapat kekeliruan dalam mendapatkan nilai tumpang tindih ini. Di laporan Excel itu kami dapat 2, sekian, tetapi setelah dihitung ulang, kami mendapatkan nilainya itu 0,838706. Ini menunjukkan bahwa ikan selar kuning antara jantan dan betina memakan organisme yang hampir sama. Berikutnya adalah hubungan panjang dan bobot atau pola pertumbuhan. Untuk mendapatkan nilai ini, kita memerlukan data hubungan antara panjang ikan dengan bobot ikan dengan menggunakan rumus W sama dengan AL pangkat B. Pada grafik menunjukkan bahwa ikan selar kuning memiliki persamaan W sama dengan 0,0031X, nilai B-nya itu sebesar 1,8911 dan koefisien determinasinya itu sebesar 0,4622. Karena nilai B-nya ini lebih kecil dari 3, maka pola pertumbuhan ini masuk dalam pola alometrik negatif, yaitu pertumbuhan ukuran ikan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan berat bobot ikan. Oke, selanjutnya di sini ada faktor kondisi. Faktor kondisi merupakan keadaan yang menyatakan kemontokan ikan dengan angka diketahui berdasarkan panjang dan berat ikan. Berdasarkan data yang kami buat dari hasil analisis data yang telah kami buat, diketahui nilai rata-rata faktor kondisi ikan selar kuning jantan adalah 0,999522 dengan standar deviasinya 0,126396, sedangkan nilai rata-rata faktor kondisi ikan selar kuning betina adalah 1,016555 dengan standar deviasi 0,145198. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan semoga kami mendapatkan nilai terbaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.